محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir, akan tetapi apabila ini bagian daripada Ramadan yang terakhir, semoga kita dimudahkan untuk menghiasi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh insyaallah. Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan yang terpenting adalah bukan ketemunya dengan Ramadan, akan tetapi amal saleh apa yang kau lakukan di bulan Ramadan. Banyak orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menyia-nyiakan bulan Ramadan. Mereka jarang baca Al-Quran, mereka tidak salat tarawih kecuali di momentum-momentum tanggal-tanggal tertentu saja. Maka bukan masalah ketemunya, tapi apakah Anda berkah di bulannya? Banyak yang ketemu dengan Ramadan tapi tidak berkah. Ya, banyak yang ketemu dengan Ramadan tapi tidak ada perubahan. Maka mudah-mudahan kita semuanya mensyukuri nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah bisa hidup sampai sekarang ini. Teringat saya berapa banyak melakukan takziah via Zoom terhadap orang-orang yang meninggal. Teringat saya sampai-sampai mentalkin mayit lewat online bagi mereka orang-orang yang terkena COVID-19. Dan bersyukur kepada Allah kita masih hidup dan dikasih kesempatan untuk beribadah pada malam hari. Maka mari kita banyak bersyukur kepada Allah dengan banyak berzikir, sebagaimana disebutkan oleh ulama salaf yang namanya ra'sus sukri ada az-zikr, di mana kepala daripada syukur adalah berzikir. Maka puasa yang terbaik pun adalah puasa yang banyak berzikir. Haji yang terbaik pun adalah haji yang berzikir. Jihad yang baik pun, yang bagus pun, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, qulubul muttaqin ila hadzal syahr tahin. Hati orang-orang yang bertakwa terhadap bulan Ramadan tahin. Mereka orang-orang yang kangen terhadap bulan Ramadan. Bapak kangen nama Ramadan? Mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa. Ya. Qulubul muttaqin ila hadzal syahr tahin. Dan wa min alamin firqatain, dan mereka orang-orang yang bertakwa sedih ketika tertinggal dari bulan Ramadan atau Ramadan meninggalkannya. Maka kita semuanya kangen dengan Ramadan seperti ini. Hampir 2 tahunan mungkin, ya, sholat Ramadan tarawih di rumah, atau mungkin diam-diam di masjid dan lain sebagainya. Masya Allah, alhamdulillah malam ini kita bersyukur kepada Allah. Maka jangan pergunakan Ramadan ini dengan tidak baik. Jadikan momen Ramadan terbaik ini mungkin Ramadan yang terbaik dalam seumur hidup Anda. Bahkan mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita bertemu dengan Ramadan berikutnya insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saking rindunya, kangennya para salafus salih kepada Ramadan, mereka sudah berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Kanu yad'una Allah 6 ashhur ayyablaghum syahr Ramadan, summa yad'u Allah 6 ashhur ayyataqabbala. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Dan 6 bulan dari sekarang
6 bulan selanjutnya mereka pun berdoa, ya Allah terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Jadi jangan lupa dari mulai sekarang udah doa, karena kita udah ketemu, minta supaya amalan kita diterima pada bulan Ramadan. Masya Allah, ya, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailihi. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai mendapatkan pahala salat semalaman penuh. Anda mendapatkan malam ini salat semalaman penuh, maka mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang bapak-bapak datang dari maghrib, Masya Allah. Dan mudah-mudahan Anda bukan Ramadhani. Apa itu? Spesialis Ramadan. Karena ada orang yang memang spesialis Ramadan. Bahkan ada yang unik, Isya di rumah, taraweh ke masjid. Ini salah tentunya. Ya, mudah-mudahan jadi kebiasaan. Isya di masjid, taraweh boleh di masjid, boleh di rumah, tapi yang lebih utama sebagaimana yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita berjamaah di masjid. Jadi para salaf dulu mereka sudah berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya ketemu dengan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Ya, bahkan di kala Ramadan mereka berdoa lagi 6 bulan agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau diterima Ramadan ini luar biasa. Apalagi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka persiapkan mentalmu, persiapkan fisikmu, persiapkan hartamu di Ramadan kali ini. Karena kita ada 2 jihad, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Jihad yang pertama di siang hari, yaitu berpuasa. Jihad yang kedua di malam hari, yaitu salat tarawih. Ingat, kita ada 2 jihad. Hari ini kita berjihad menghidupkan malam bulan Ramadan dengan tarawih, dengan baca Quran, dan mungkin nanti yang mau qiyamul lail. Dan besok pagi hari setelah sahur kita akan berjihad lagi, yaitu dengan berpuasa. Mudah-mudahan sukses 2 jihad ini dalam 1 bulan ini insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah kalian bergembira. Kita disuruh bergembira nih. Disuruh bergembira. Kenapa? Khairum mimma yajma'un. Karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Saya ulangi, di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu kalian bergembira. Ayo senang semuanya. Senang semuanya. Kenapa? Karena apa yang kalian itu lakukan lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Khairum mimma yajma'un. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ayat ini menerangkan bahwa dengan karunia dan rahmat Allah kita bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Saya tanya, Ramadan karunia dan rahmat Allah? Semua pasti akan menjawab, ya, Ramadan adalah karunia dan rahmat Allah. Bahkan bukan hanya karunia dan rahmat Allah, banyak yang dijanjikan di bulan ini. Ya barokah, ya ampunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apa di antara karunia rahmat Allah yang memang kita harus bergembira dan bersyukur dengan datangnya karunia dan rahmat Allah? Kita lihat apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Kita sekarang sedang berbicara, kita bergembira, ayo gembira. Kenapa? Ada karunia dan rahmat Allah. Dan Ramadan adalah bagian dari karunia dan rahmat Allah. Ada apa di bulan Ramadan? Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban. Apa itu imanan wa ihtisaban? Dengan keimanan dan mengharap pahala. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan puasa dengan dibarengi dengan keikhlasan,
puasa yang tidak ada berat di dalamnya, puasa yang di dalamnya penuh dengan ibadah dan aktivitas. Itulah imanan wa ihtisaban. Jadi nggak ada lagi puasa besok gaya lemas-lemas tuh. Apa lu lemas banget? Ya, ada orang yang kadang-kadang pakai hadis-hadis palsu. Puasa orang ibadah, tidur orang ibadah, puasa itu ibadah. Gua lagi ibadah, jangan dibangunin. Ya, kalau mau tidur tidur aja, jangan bilang kata Nabi. Nabi perang Ramadan. Ya. Kemudian ya itulah yang disebut dengan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan, man sama, dalam riwayat lain man qama. Siapa yang menghidupkan malamnya, maksudnya salat tarawih. Jadi ada dua, ada man sama, ada man qama. Kalau man sama berarti puasa, kalau man qama berarti menghidupkan malamnya dengan tarawih, maka dia dihapuskan dosa-dosa masa lalunya. La haula wala quwata illa billah. Dosa apa Pak Ustaz? Ulama ikhtilaf tentang dosa ini. Ada yang mengatakan dosa kecil saja, ada yang mengatakan dosa besar juga termasuk. Siapa yang enggak punya dosa-dosa masa lalu? Banyak banget dosa-dosa masa lalu kita. Maka ini kesempatan, yuk hapuskan dosa-dosa masa lalumu dengan dua jihad tadi. Jihad di siang hari dengan puasa, jihad di malam hari dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita yang masa lalu ini, yang begitu banyak, sampai-sampai di dalam sebuah doa sebelum salam, ada sebuah doa sebelum salam yang begitu indah bagi orang pemilik dosa. Bagus dibaca ini doa sebelum salam. Ya Allah, maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Itu doa sebelum salam yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa maksudnya? Minta supaya kita diampuni dosanya yang dulu, yang akan datang, yang terang-terangan, yang tersembunyi, yang mungkin hanya Allah yang tahu apa dosa kita. Kadang kita lupa dosa-dosa masa lalu. Maka Masya Allah, banyak cara menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Salah satunya adalah dengan puasa Ramadan dan dengan salat tarawih. Allah hapuskan ma taqaddama min zambi. Walaupun ada riwayat yang lain wa ma yata'akhkhar, akan tetapi yang lebih populer adalah ma taqaddama min zambi, dosa-dosa masa lalu, baik itu mudah-mudahan dosa kecil ataupun dosa besar. Maka falyafrahu, senanglah kita, gembiralah kita, datang Ramadan kita masih hidup. Berapa banyak orang yang tidak diberi kesempatan untuk berpuasa tahun ini. Tadi ketua DKM mengatakan, Masya Allah, kita bersyukur banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Andai ada orang mau meninggal ditanya, Pak, mau mati kapan? Ramadan, habis Ramadan apa sebelum Ramadan? Mayit yang cerdas pasti jawab, Pak, gua matinya habis Ramadan aja. Tapi masalahnya, bagaimana kita yang hidup sekarang? Mayit sangat membutuhkan puasa. Bahkan kalau dia bangkit, dia pengen sholat walaupun cuma 2 rakaat. Dia pengen sholat walaupun 2 rakaat. Mayit harapannya pengen sholat 2 rakaat. Bisa? Nggak bisa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kata Nabi, 2 rakaat bagi mayit lebih baik daripada apa yang tersisa bagi duniamu. Luar biasa, mayit sangat berharap sholat 2 rakaat. Alhamdulillah kita bisa sholat banyak. Tadi 11, mungkin nanti Bapak tambah qiyamul lail, atau besok ya qobliyah ba'diyah. Ayo bergembiralah di bulan Ramadan ini. Bergembira bukan masang petasan, bergembira bukan dengan cara ke kuburan, bergembira bukan dengan tabarruk kepada hal-hal yang tidak disyariatkan, tapi bergembira dengan melakukan banyak amal saleh. Kenapa? Karena begitu banyaknya karunia rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Di antaranya mudah-mudahan dosa-dosa kita masa lalu dihapuskan. Kemudian apa di antara karunia rahmat Allah yang ada di dalam bulan Ramadan? Dari Sahal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Inna fil jannati baban
yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun. Di dalam surga ada satu pintu. Di dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, dan nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalamnya. Yuk bareng-bareng masuk semuanya insyaallah. Namanya pintu apa tadi? Rayyan. Gembira, gembira. Yuk maka bergembira semuanya. Tapi bergembiranya yang benar. Ya, bergembiranya yaitu dengan cara beramal saleh sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain nih gua Ramadan nih? Udah bagus masih hidup. Betapa mayit pengen banget sholat 2 rakaat. Kita masih bisa lebih daripada itu. Bahkan mayit berharap sedekah, kita bisa lebih, tapi nggak bisa lagi. Maka kita diberi kesempatan ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu malam ini ayo gembira sampai terus, mudah-mudahan kita gembira terus. Kenapa? Karena ini adalah karunia dan rahmat Allah. Di antara yang kedua, karunia dan rahmat Allah setelah ampunan dosa-dosa tadi, yang kedua adalah Allah janjikan Anda satu pintu surga namanya Rayyan. Yang selanjutnya dari Abu Sa'id radhiyallahu an mengatakan, ini bagian daripada karunia dan rahmat Allah. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bizalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Hadis riwayatkan oleh Bukhari. Tidak ada seorang hamba yang berpuasa sehari saja. Ini bukan Ramadan, Pak. Apa aja? Mau Senin, Kamis, Ayyamul Bid, mau puasa Nabi Daud, ya apalagi Ramadan. 1 hari saja Anda puasa, tapi syaratnya fi sabilillah, di jalan Allah. Syekh Salim bin Aid al-Hilali mengatakan yang disebut dengan fi sabilillah adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda pelajari itu. Anda buka situs rumaiso.com, ada sebuah buku bagus judulnya Ramadan bersama Nabi. Judulnya Ramadan bersama Nabi. Itu PDF. Ya, Anda baca di situ, masya Allah, suatu uraian yang bagus bagaimana menghidupkan Ramadan dengan ilmu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa judulnya tadi? Ramadan bersama Nabi. Ya, Anda buka rumaiso.com. Ya, nanti ada PDF judulnya. Saya punya. Ya, kalau memang ini silakan. Judulnya Ramadan bersama Nabi. Bagaimana Ramadan dari awal sampai akhir. Ya, maka itu siapa yang menghidupkannya Ramadan ini? Fi sabilillah, di jalan Allah. Apa yang dimaksud di jalan Allah? Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ba'dallah bizalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Allah jauhkan dirimu dari neraka sekali puasa 70 tahun perjalanan. Masya Allah, Pak, 70 tahun perjalanan sekali puasa. Kita itu bukan Ramadan ya, Pak, apa aja. Apalagi Ramadan, 30 hari Ramadan. 30 kali 70 berarti 2100 tahun Allah jauhkan kita dari api neraka. Ini salah satu momen terhebat, dijauhkan dari api neraka. Bukankah kita sering mendengar firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Banyak cara menjauhkan dirimu dari api neraka. Salah satunya adalah dengan berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Yastajinnul 'abdu minan nar, dan perisai yang menghalangimu dari api neraka. Ini puasa adalah perisai yang memperisaimu dari api neraka, bahkan dirimu dijauhkan dari api neraka sekali puasa. Berapa tadi? 70 tahun perjalanan. Bergembiralah ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini karunia dan rahmat Allah. Anda jangan sia-siakan. Wallahu alam. Setelah ini apa yang terjadi? Kita berharap yang ada di otak kita apa? Covid beres, betul? Yang ada di otak kita Covid beres. Tapi yang namanya masa depan hanya Allah yang tahu. Apa yang terjadi besok, wallahu alam. Ya. Wah, ini gara-gara ura nih, jadi Covid mati. Wallahu alam dah.
Gara-gara apa ya? Wah ini dan lain sebagainya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan. Apa yang terjadi besok kita nggak tahu. Yang ada di otak saya dan semuanya berharap ini Covid yang terakhir. Tapi ke depan wallahu alam apa yang terjadi. Apakah kita masih hidup tahun depan? Nggak ada yang bisa jamin walaupun sampai esok hari. Maka pergunakan kesempatan ini. Allah kasih kesempatan ini, Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bergembiralah karena terlalu banyak rahmat dan karunia Allah di bulan ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sering sering kita dengar dari para ustadz yang mengatakan bahwa sebuah riwayat dari Ahmad dan At-Tirmizi bahwa Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya adalah doa orang yang berpuasa sampai berbuka, orang yang dizalimi, pemimpin yang adil. Dalam riwayat lain doa yang musafir. Maka perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini. Bahkan dalam riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Majah dikatakan sesungguhnya setiap hari Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka. Saya ulangi Pak, setiap hari di bulan Ramadan Allah bebaskan beberapa orang dari neraka. Kemudian apa kata Nabi? Yaitu pada bulan Ramadan. Dan sesungguhnya setiap seorang muslim memiliki doa yang dipanjatkan lalu dikabulkan untuknya. Siapa yang orang tuanya sudah meninggal? Mungkin banyak di antara bapak dan ibu. Pertanyaannya, orang tuamu ada di mana? Ada dia di nikmat kubur atau disiksa kubur? Kita nggak ada yang tahu. Kita hanya berprasangka baik saja. Maka angkat tanganmu tinggi-tinggi. Maka berdoalah dirimu dalam sujudmu. Berdoalah sebelum salamu. Khususnya kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin dalam tarawihmu dan tahajudmu. Jelas-jelas beliau mengatakan tarawihmu dan tahajudmu. Doa dalam tarawihmu itu buat orang tuamu itu lebih baik daripada 10 ekor onta yang kau sedekahkan atas nama mayit. Dan diperbolehkan sedekah atas nama mayit, Pak. Ya, yang dibolehin ya bolehin ada, yang kagak ya ada. Anda punya onta 10, satu onta itu 30 juta kali 10 berarti 300 juta. Anda sedekahkan atas nama orang tua yang meninggal. Nih saya sedekahkan buat fulan, bapak saya. Masih kalah pahala sedekah 10 onta itu dengan doamu buat orang tuamu lagi sujud. Apalagi sujud apa tadi? Dalam sholat tarawih dan tahajud. Masya Allah. Maka pergunakanlah kesempatan Allah berikan kepadamu untuk berdoa dalam sujudmu sebelum salamu buat siapa? Orang tua yang sudah meninggal. Kenapa? Karena karunia dan rahmat Allah ada di bulan Ramadan ini. Di antaranya apalah? Setiap hari Allah membebaskan orang-orang dari dalam neraka di bulan Ramadan. Kita juga minta, ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Perbanyak doa itu di bulan Ramadan. Kita berharap diri kita, keluarga kita, turunan kita dihindari dari api Ramadan. Dan jangan lupa juga doakan orang tuamu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Mintakan juga buat orang tuamu agar kalau memang orang tuamu berada dalam siksanya, ya Allah, angkat pada malam bulan Ramadan ini, ya Allah, agar dimasukkan ke dalam nikmat-Mu. Kalau memang dia sudah berada dalam nikmatnya, maka tambah nikmatnya, ya Allah. Mudah-mudahan nanti orang tua kita akan berkata, anna lihaza, ya Allah, ini surga buat saya. Anna lihaza, apa jawabnya? Bistighfari waladika laka, karena anakmu sering memintakan ampun buat kamu. Apalagi di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan, yang memang disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Majah, Allah membebaskan orang-orang di dalam neraka, dalam siksanya setiap bulan Ramadan. Maka berdoalah buat dirimu dan keluargamu, dan berdoalah buat orang tuamu atau siapapun yang kau kehendaki yang sudah meninggal, agar dibebaskan dari api neraka. Dan mudah-mudahan
solat tarawihmu bukan hanya sekedar mendengarkan imam, tapi solat tarawihmu berdoa di dalam sujudmu dengan doa-doa yang terbaik. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid faqsirud du'a. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi apa? Lagi sujud. Faqsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama doa dalam solat daripada di luar solat. Lebih utama doa lagi sujud. Satu lagi yaitu sebelum salam. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, inilah kesempatan ini saya sedikit menyampaikan tentang karunia dan rahmat Allah pada bulan Ramadan, yang diantaranya yang tadi sudah disebutkan, banyaknya ampunan, banyaknya pahala, dihindarkan dari api neraka, dan masih banyak lagi tentang surga yang namanya pintu royan, dan tentunya masih banyak lagi yang bisa disampaikan pada kesempatan yang lain insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur kepada Allah bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi yuk perbaiki amal kita di bulan Ramadan ini, maksimalkan amal kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir. Kalaupun memang ini Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan Anda bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.